Kali ini kita mau bahas sebuah cerita yang menarik banget, yaitu tentang krisis dan respons ekonomi. Ini adalah kisah tentang gimana sistem pajak kita di Indonesia jadi pahlawan, jadi penopang utama waktu dunia lagi goyang. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Biar kita paham solusinya, kita perlu flashback sedikit ke awal mula semuanya. Kayaknya baru kemarin ya, masa-masa di mana semuanya serba terbatas. Semua kebiasaan kita berubah total. Itu adalah pengalaman yang kita semua rasain, dimanapun kita berada. Yap, krisis ini bukan cuma soal kesehatan loh. Efek dominonya itu dahsyat banget ke ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan sampai minus. Nah, disinilah pemerintah butuh alat yang ampuh dan gerak cepat buat merespons. Dan alat itu adalah kebijakan pajak. Sekarang kita lihat yuk gimana jaring pengaman ini dibuat. Sebenarnya apa sih solusi yang ditawarkan pemerintah waktu itu? Pemerintah nggak tinggal diam. Mereka meluncurkan program besar yang kita kenal sebagai PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Tujuannya satu, meredam dampak buruk pandemi. Dan di dalam program raksasa ini, insentif pajak jadi salah satu senjata utamanya. Nah, pemerintah fokus ke beberapa jenis pajak yang paling strategis. Kita akan bedah 3 yang paling penting. Bantuan buat para karyawan lewat PPh 21, kemudahan impor barang lewat PPh 22, dan yang terakhir, keringanan cicilan pajak buat perusahaan lewat PPh 25. Nah, yang perlu digarisbawahi dari sini adalah tujuannya yang sangat membumi. Ini bukan cuma soal angka atau data. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi 3 pilar ekonomi kita. Bisnis harus tetap jalan, orang-orang nggak kehilangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Tenang aja, kita bakal bedah istilah-istilah pajak yang kedengarannya rumit ini jadi sesuatu yang gampang banget buat dipahami. Nah, buat kita-kita yang jadi karyawan, PPh 21 ini pasti udah nggak asing lagi. Ini adalah pajak yang dipotong langsung dari gaji kita setiap bulan. Cukup jelas kan? Jadi, apa yang pemerintah lakukan? Gampangnya gini. Pemerintah bilang, udah, untuk sementara, pajak kalian biar kami yang bayarin. Artinya, para pekerja di sektor-sektor tertentu bisa nerima gaji utuh tanpa potongan PPh 21. Dan ini persis seperti yang tertulis di peraturan resminya. 2 kata kuncinya di sini adalah ditanggung pemerintah. Ini tuh bantuan langsung yang benar-benar masuk ke kantong para pekerja. Oke, dari karyawan sekarang kita geser ke dunia usaha. Coba bayangin. Ada pabrik yang butuh impor mesin atau bahan baku dari luar negeri. Nah, PPh 22 ini adalah pajak yang dikenakan pas mereka impor barang itu. Jadi, pemerintah membebaskan pungutan PPh 22 ini buat industri-industri yang dianggap vital. Hasilnya, tentu saja biaya buat datangin bahan-bahan penting jadi lebih murah, dan ini sangat membantu cash flow perusahaan di masa sulit. Kalau PPh 21 itu potongan gaji bulanan buat karyawan, nah PPh 25 ini bisa kita anggap sebagai cicilan pajak bulanan untuk perusahaan. Dihitungnya dari perkiraan untung mereka selama setahun. Nah, insentifnya di sini keren banget. Pemerintah pada dasarnya ngasih diskon gede buat tagihan pajak bulanan perusahaan. Tujuannya lagi-lagi sangat praktis. Biar perusahaan tetap punya nafas, punya uang tunai buat terus beroperasi, dan bayar gaji karyawan. Dan diskonnya ini nggak main-main loh, pengurangan cicilan PPh 25-nya itu sampai 50%. Ini angka yang signifikan banget dan jadi bukti keseriusan pemerintah buat menjaga likuiditas dunia usaha. Oke, kita udah lihat respons jangka pendek buat mengatasi krisis. Sekarang, ayo kita coba zoom out sedikit, kita lihat gambaran yang lebih besar. Kenapa sih sistem pajak itu sendiri harus terus-menerus berubah? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Insentif krisis itu kan ibarat obat darurat ya. Tapi buat kesehatan jangka panjang, sistemnya sendiri harus kuat dan bisa beradaptasi. Jadi kenapa reformasi itu jadi sebuah keharusan? Jawabannya ada di sini. Ada 5 tantangan besar yang dihadapi. Pertama, kepatuhan wajib pajak kita masih rendah. Kedua, target penerimaan negara makin hari makin naik. Ketiga, jumlah petugas pajak nggak sebanding sama jumlah wajib pajaknya. Dan 2 tantangan modern, meledaknya ekonomi digital dan munculnya model-model bisnis baru yang belum ada aturannya. Ini semua yang mendorong reformasi harus terus berjalan. Mari kita lihat perjalanannya. Penting untuk diingat kalau reformasi pajak ini bukan ide yang baru muncul kemarin sore. Ini adalah proses evolusi yang panjang banget. Sejak tahun 1983, waktu sistem self-assessment di mana kita hitung dan lapor pajak sendiri pertama kali diperkenalkan,
sistem kita tuh terus bereformasi. Ada gelombang perubahan di tahun 94, 97, tahun 2000, dan seterusnya. Ini nunjukin kalau adaptasi itu udah jadi DNA dari sistem perpajakan modern. Jadi setelah melihat semua ini, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Apa inti dari semua pembahasan kita? Poin utamanya adalah ini. Pajak itu bukan sekedar kewajiban yang kaku dan statis. Pajak adalah instrumen kebijakan yang luar biasa dinamis. Dia bisa jadi pemadam kebakaran saat krisis pandemi, dan di saat yang sama, dia juga terus berevolusi buat mengejar laju era digital. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita melewati pandemi dan masuk ke era ekonomi digital, kira-kira tantangan besar apa lagi ya yang menanti sistem pajak kita di masa depan? Ini jadi pemikiran yang menarik untuk kita diskusikan bersama.